tahun, mereka semua sudah terpapar akan arti pentingnya ASI eksklusif. Sehingga nggak peduli mau usia berapapun, ibu ini akan memberikan ASI eksklusif. Itu mungkin salah satu justifikasi kenapa faktor-faktor yang secara teori mempengaruhi, tapi di penelitian kita tidak mempengaruhi. Ternyata nggak ngaruh loh. Mau usia berapapun, semuanya praktekin kok ASI eksklusif. Nah, biasanya kalau seperti itu, maka p-value-nya dia tidak signifikan. Nah, setelah screening, maka selanjutnya kita akan melakukan uji dari regresi logistik itu sendiri. Nah, bedanya kalau kemarin di di regresi linier kita bisa melakukan metode enter, tapi kalau regresi logistik yang paling disarankan yaitu metode backward. Jadi ada banyak metode dalam pengolahan data, ada stepwise, ada enter, ada backward, kemudian ada satu lagi saya lupa namanya. Nah, kalau logistik itu paling mudah dan simple adalah dengan backward. Jadi kita masukkan semua variabel penelitian ke SPSS ke dalam model awal, masukkan saja semua variabelnya. Kemudian kita keluarkan satu persatu. Kita cari p-value yang paling besar, kita keluarkan dari model. Kita ulangin lagi regresi logistiknya. Kalau udah benar, kita keluarkan terus sampai dia regresinya bersih. Nah, itu sebenarnya regresi logistik seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan interpretasi. Jadi itu regresi logistiknya. Sekarang kita mau langsung ke teori. Hanya saja untuk regresi logistik sekarang, saya nggak sempat nulisin di Word, tapi nanti akan saya susulkan. Cuman sudah ada publikasinya. Jadi lewat publikasi yang saya kirimkan lewat PDF itu, teman-teman bisa tracking tentang cara analisisnya. Analisis dalam hal ini interpretasi dari outputnya. Nah, oke, sekarang teman-teman bisa buka datanya. Sebenarnya data dari penelitian eksklusif breastfeeding ini yang di jurnal ini saya melakukan analisisnya menggunakan Stata. Jadi ada banyak alat analisis, salah satunya Stata. Nah, teman-teman bisa lihat kalau Stata ini kita harus menuliskan do file-nya. Kita harus menuliskan skripnya. Nah, di sini kita bisa lihat berat sekali kita nulis ini. Karena ketika kita salah nulis variabelnya, kita salah titik, kita salah koma, maka dia tidak akan jalan. Nah, oleh karena itu kenapa untuk teman-teman yang background-nya memang bukan di statistik murni atau biostatistik, diajarkannya itu melalui SPSS yang lebih isi, yang lebih mudah. Karena kalau stata dia kita harus mendefinisikan variabel nggak bisa klik-klik. Semuanya harus melalui definisi variabel dengan menggunakan do file. Jadi awalnya pakai Stata, hanya saja karena kita hari ini kuliah logistik regresi logistik, maka datanya saya tadi sore saya convert ke SPSS supaya lebih mudah. Oke, sekarang kita ke SPSS. Teman-teman bisa buka datanya, data regresi linear udah bisa ditutup. Kita buka datanya tadi saya memberikan ada 2 data. Regresi logistik yang latihan. Apa sudah bisa dibuka regresi logistik latihan? Ada yang belum bisa buka datanya? Sudah bisa, Bu. Ya, oke. Nah, selain data regresi logistik latihan, saya juga memberikan data regresi logistik eksklusif breastfeeding yang tanpa tulisan latihan. Ada 2 data tadi yang saya sampaikan. Ini saya mau menunjukkan bahwa ketika teman-teman tadi download lewat website SDKI, di sana itu datanya sangat kaya. Ini teman-teman bisa mendapatkan variabel banyak sekali di data yang bukan latihan yang tadi saya berikan, itu ada 1.817 data. Nah, karena ada 1.817 variabel, kalau teman-teman turun lapangan pasti akan memerlukan anggaran yang besar dan waktu yang lama. Nah, dari
Dari 1817 variabel ini, kemudian variabel ini saya cut variabelnya supaya kita lebih mudah untuk analisis, karena kalau nggak di-cut nanti teman-teman pasti akan kesulitan di dalam memilih variabelnya. Jadilah kita ada data yang kedua, yaitu data regresi logistik eksklusif breastfeeding latihan. Supaya apa? Supaya kita sudah to the point variabel apa saja yang kita miliki. Oke, di data latihan, di sini kita lihat case ID ini adalah nomor identitas dari respondennya. Kemudian V005 ini adalah pembobot dari datanya. Nah, kemudian V005 dijadikan menjadi weight yang nanti akan kita gunakan dalam analisis dengan cara V005 dibagi 1 juta. Nah, langkah pertama, karena kita menggunakan data SDKI, beda dengan regresi linear. Kalau regresi linear tadi itu hanya data pasien yang tidak banyak. Nah, sedangkan ini kita adalah data survei yang dilakukan secara nasional, maka untuk bisa datanya itu nanti digeneralisasikan kembali ke dalam populasi, kita harus melakukan pembobotan. Nah, langkah pertama sebelum kita melakukan analisis, teman-teman harus memastikan datanya sudah terbobot. Maka caranya adalah data, sudah, teman-teman kliknya di regresi logistik breastfeeding _ latihan ya. Yang nggak ada latihan tadi, kita tutup saja supaya tidak membingungkan. Jadi hanya ada satu data yang terbuka. Regresi logistik eksklusif breastfeeding latihan. Yang pertama adalah kita harus membobot data, maka caranya adalah data, kemudian weight cases. Ketemu di bagian data, di bawah, 2 dari bawah, kalau di tempat saya, ada weight cases, atau bagaimana kita membobot dari datanya itu. Sudah? Kalau sudah, masukkan weight cases ke dalam weight cases by frekuensi variabel. Ini harus dilakukan. Kalau teman-teman tidak melakukan weight, maka datanya nanti akan kesulitan untuk digeneralisasi kembali ke populasinya. Udah? Kalau sudah di weight cases, kemudian oke. Nah, kalau kita sudah melakukan pembobotan atau kita sudah melakukan weight, maka di sebelah kanan dari SPSS kita sudah ada tulisan weight on. Kalau teman-teman belum ada tulisan weight on, maka harus dibobot terlebih dahulu. Sudah ada tulisannya semua weight on? Belum, Bu. Boleh izin tadi apa dulu yang dipilih, Bu? Oke, klik dulu data, kemudian weight cases. Mau? Data, kemudian klik weight cases, klik. Tadi kan awalnya default-nya kan do not weight cases. Nah, karena data kita adalah data survei ini diambilnya bukan hanya sekali, pengambilan sampelnya itu dilakukan melalui multi stage, banyak. Jadi yang pertama itu dilakukan stratifikasi dulu, kemudian dilakukan clustering, baru kita masuk ke random sampling. Nah, sehingga kita harus bisa weight cases, sehingga data yang kita peroleh ini nanti bisa kita generalisasikan lagi ke populasi. Nah, kemudian klik weight cases by. Udah? Setelah weight cases by, diklik masukkan weight cases atau R weight ke dalam weight cases by. Mau? Mau, Bu. Kalau mau ya, kalau sudah klik OK. Nah, bukti bahwa weighted kita berhasil adalah di sebelah kanan bawah dari data SPSS kita, itu sudah ada tulisannya weight on.
Kalau belum ada tulisannya wait on, berarti kita belum berhasil melakukan pembobotan. Nah, dari sini apakah ada yang belum berhasil? Gimana teman-teman? Udah bisa semua ada tulisan wait on? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke regresi logistik. Nah, yang pertama, kalau kita ingin tahu berapa sih total responden kita, maaf ini stata, kita tutup dulu statanya. Untuk tahu berapa jumlah responden kita, maka kita klik analyze. Teman-teman bisa klik deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Bisa? Analyze, deskriptif, statistik, deskriptif. Nah, kemudian kita masukkan eksklusif breastfeeding. Di bawahnya with cases ada eksklusif breastfeeding. Kita masukkan ke variabel. Langsung klik OK. Oh, salah. Kita pakai analyze, maaf. Deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Lupa, saya pakai frekuensi. Kemudian masukkan eksklusif breastfeeding ke dalam frekuensi dan OK. Nah, terbuka. Apakah outputnya sama, teman-teman? Saya ulangi lagi, analyze, deskriptif statistik, kemudian frekuensi, masukkan eksklusif breastfeeding, OK. Nah, dari data ini yang setelah kita lakukan pembobotan, ternyata variabel Y kita atau variabel dependent kita kan eksklusif breastfeeding. Yang melakukan total responden kita ada 1.542. Ini real ya, data ini data real gitu, data yang sebenarnya. Dari 1.542 ini hanya 52% yang mempraktekkan ASI eksklusif. Sedangkan sisanya 47,7% perempuan yang melahirkan 2 tahun terakhir sebelum survei, dia tidak mempraktekkan ASI eksklusif. Jadi hanya 52,3%. Nah, kalau kita ingin tahu yang lain, maka tinggal sama analyze deskriptif frekuensi, kita masukkan katakanlah umur ibu dan jumlah anak. Udah, tinggal kita masukkan, kemudian OK. Nah, di sini umur ibu dalam responden penelitian kita sebagian besar itu 20 sampai dengan 34 tahun dan 56% itu mempunyai anak 2 sampai 3 anak. Nah, data frekuensi tabel ini nantinya akan kita summarize masuk ke dalam data karakteristik. Nah, ini akan masuk ke dalam data karakteristik. Tapi di dalam data karakteristik ini, di jurnal ini, N-nya sama, kita bisa cek yang eksklusif breastfeeding 1542 dengan yang non-eksklusif 735 sama yang eksklusif breastfeeding 807. Nah, untuk menghasilkan tabel yang tabel 1 ini, maka kita harus melakukan cross tab. Tinggal analyze, kemudian deskriptif statistik, kita klik cross tab. Analyze, deskriptif statistik, cross tab. Udah, saya reset dulu. Nah, kalau cross tab itu sebenarnya kita melakukan cross tabulasi antar variabel. Biasanya kalau di epidemiologi dulu waktu biostatistik untuk memudahkan kita menulis dan interpretasi, jadi statistik itu bukan hanya klik, tapi nantinya itu memudahkan kita saat interpretasi. Maka biasakan variabel dependennya kita masukkan di kolom. Jadi nanti kita langsung dapat tabel 1 yang seperti di jurnal ini. Ketika kita masukkannya di kolom. Kemudian masukkan variabel X-nya dari umur ibu sampai metode persalinan bisa diblok, masukkan ke baris atau rows. Udah? Nah, kalau sudah, sekalian kita melakukan screening, maka di bagian statistik kita klik chi-square.
Karena kita mau screening sekalian. Tinggal klik aja chi-square. Jadi ulang. Untuk Y-nya, exclusive breastfeeding, masukkan ke kolom. Untuk X-nya, dari umur ibu sampai dengan metode persalinan, masukkan di baris. Nah, pada statistik, tinggal kita klik chi-square. Karena kita sekaligus mau melakukan screening. Kalau sudah continue, kemudian oke. Nah, keluarlah output seperti di bawah ini. Hanya saja ini kan kita tidak ada persen ya. Kalau mau menambahkan persen seperti di jurnal, tinggal diklik aja analyze, kemudian deskriptif, cross tab pada selnya. Bentar, ini percentage. Persennya adalah, ini saya bisa lihat persennya adalah persen kolom. Tinggal continue, oke. Saya lakukan olahan data lagi. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat di sini ada persennya. Nah, bisa lihat contohnya umur ibu di variabel atas, umur ibu 15 sampai 19 tahun, 52 dengan persentase 7,1. Di sini saya tulisnya 7,02. Kemudian yang mempraktekkan eksklusif breastfeeding pada umur 15-19 tahun ada 54 orang atau 6,7%. Dengan total orang ada 106 atau 6,9. Kalau di Stata 6,85. Nah, ini adalah cara kita mengenerate tabel 1. Teman-teman nanti ketika melakukan tesis, nulis tugas akhir, maka tabel karakteristik ini harus ada. Nah, cara mengenerate tabel karakteristik ini kita bisa melakukan lewat fungsi explore itu sendiri. Oke, selanjutnya paritas dan lain-lain juga kita bisa lihat ini per variabel. Paritas, di sini yang paritas 1 33,6, ini di sini Stata itu lebih detail, jadi dia bisa 2 angka di belakang koma. Yang mempraktekkan breastfeeding itu 222 atau 27,5 dengan total 469 atau 30,43. Kalau di SPSS 30,4. Jadi cara mengenerate tabel 1 adalah seperti itu. Nah, sekarang kita melakukan screening. Langkah awal dari regresi logistik adalah melakukan screening. Di mana model-model yang variabel yang akan kita masukkan ke dalam pemodelan logistik adalah variabel yang mempunyai probabilitas dari p-value atau probabilitas dari chi-square-nya kurang dari sama dengan 0,25. Nah, di sini kita lihat probabilitasnya itu, di sini kita lihat di chi-square test ada persen chi-square-nya. Nilainya 1,252 untuk umur. Kemudian p-value-nya 0,535. Nah, kalau secara screening, harusnya variabel usia ibu ini nggak bisa masuk ke dalam pemodelan logistik. Karena dia di sini kita bisa lihat nilai p-value-nya lebih dari 0,25. Tapi ternyata secara teori usia ini kuat sekali. Kita bisa menunjukkan di kaji teori di bagian awal, introduction, kita tunjukkan bahwa usia ini faktor kuat dalam ASI eksklusif. Biasanya ibu-ibu, either yang muda atau yang dia sudah mempunyai anak banyak yang cenderung usia tua, ini dia cenderung mempraktekkan ASI eksklusif. Karena dia merasakan sudah berhasil di anak sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, karena itu, karena secara teori dia kuat, jadi saya memutuskan saya akan masukkan ke dalam model regresi logistik. Nah, kemudian ini kita lihat yang kedua, faktor jumlah anak atau paritas. P-value-nya 0,035, maka dia jelas masuk ke model karena kurang dari 0,25. Kemudian occupation atau pekerjaan ibu. Di sini kita lihat P-value-nya 0,00, dia pasti akan masuk ke dalam model. Wealth index atau tingkat kesejahteraan. P-value-nya 0,00, berarti dia masuk ke dalam model juga. Kemudian place of residence atau tempat tinggal. Di sini kita lihat P-value-nya 0,00 juga, dia juga masuk ke dalam model. Pemeriksaan kehamilan atau ANC, di sini kita lihat P-value-nya 0,121.
0,121 ini juga masih kurang dari 0,250. Berarti dia juga masuk ke dalam model. IMD, inisiasi menyusui dini, p-value-nya 0,00, jelas masuk ke dalam model. Metode persalinan, apakah dia normal atau sesar, juga masuk ke dalam model. Jadi secara screening, dari 8 faktor yang ada di dalam penelitian eksklusif breastfeeding ini, hanya usia ibu yang tidak tidak lolos screening. Tapi menurut saya karena secara teori dia sangat kuat, saya tetap akan masukkan di logistik. Karena saya yakin untuk memastikan bahwa nanti di logistiknya dia pasti akan gugur. Feeling saya mengatakan dia pasti akan gugur. Nah, oke. Setelah itu kita masuk ke regresi logistiknya. Oke, jadi tabel 1 udah oke. Sekarang kita masuk ke tabel 2. Nah, di tabel 2 ini kita bisa lihat kovariat itu adalah variabel independen atau X-nya. Sedangkan eksklusif breastfeeding ini kita bisa sebut sebagai variabel dependent atau variabel outcome. Nah, bedanya ada nilai OR 2 di sini. Ada OR biasa, ada AOR. Nah, kalau OR biasa, ini adalah OR yang kita dapat, odds ratio, yang kita dapat dari regresi logistik yang sederhana. Jadi kita hanya memasukkan satu dependent dan satu independent. Tapi kalau adjusted odds ratio, ini kita peroleh melalui regresi logistik multivariat. Jadi harus dikontrol oleh variabel yang lain. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Jadi sudah kita sampaikan setelah kita melalui screening, saya memutuskan semua variabel tetap saya bawa ke pemodelan. Kalau di pemodelan dia nggak signifikan, berarti it's okay. Memang itu benar-benar tidak signifikan dalam studi yang saya lakukan. Nah, kalau regresi logistik, maka caranya adalah analyze. Teman-teman bisa bersamaan. Nanti besok ya, saya akan susulkan analisis lengkapnya yang dalam bentuk Word bersamaan dengan cara-caranya. Analyze, kemudian regression. Kalau tadi linear, kalau logistik ada di binary logistik. Jadi apa bedanya di SPSS ada 2 logistik. Yang pertama binary logistik, yang kedua multinomial logistik. Bedanya apa? Kalau binary logistik, maka Y-nya hanya terdiri dari 2 kategori. Contohnya dalam penelitian atau studi kita hari ini, Y-nya hanya perempuan yang mempraktekkan ASI eksklusif dan mereka yang tidak mempraktekkan ASI eksklusif. Maka kita masuk ke binary logistik. Nah, kalau misalnya nanti Y-nya terdiri dari 3, misalnya kita mau belajar tentang tingkat kesejahteraan, di mana Y-nya nanti terdiri dari miskin, menengah, dan kaya, maka yang kita klik harus yang multinomial logistik. Kita nggak boleh ngeklik binary logistik. Binary logistik namanya B itu 2, hanya untuk Y-nya yang terdiri dari 2 kategori. Maka kita klik binary logistik. Udah bisa? Saya riset dulu. Oke, binary logistik. Sudah diklik, teman-teman? Kalau sudah, masukkan eksklusif breastfeeding ke dalam dependent. Udah? Kalau sudah dimasukkan eksklusif breastfeeding, masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masukkan umur ibu, kemudian jumlah anak, pekerjaan ibu, tingkat kesejahteraan, tempat tinggal, antenatal care, inisiasi menyusui dini, dan metode persalinan ke dalam X-nya, ke dalam kovariatnya. Bisa di kovariat ada 8 variabel. Apakah sudah bisa semua? Tapi teman-teman, ketika teman-teman memasukkan X-nya, ini kan ada 8X, 8 variabel independen atau 8 kovariat. Nilai sama aja. Mau kovariat, mau prediktor, mau variabel independen, itu adalah bahasa yang sama. Variabel bebas itu hal yang sama yang menyatakan X.
Nah, ketika saya tadi kan data SDKI variabelnya banyak yang saya sampaikan. Yang di data awal tadi ada 1000 berapa variabel. Nah, untuk kita men-screening variabel menjadi 8, ini nggak sembarangan, teman-teman. Teman-teman harus belajar dari studi sebelumnya. Jadi kita harus punya kerangka teori dari studi sebelumnya atau teori sebelumnya yang menunjukkan sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi dari implementasi eksklusif breastfeeding. Nah, dari teori yang ada di negara lain, bukan yang di Indonesia, misalnya saya menemukan umur ibu, kemudian jumlah anak ini mempengaruhi. Contohnya gini, ibu dengan anak pertama itu biasanya mereka lebih gagap, lebih kesulitan, lebih mudah untuk putus asa dalam praktek eksklusif breastfeeding. Karena katakanlah kalau ibu anak pertama, biasanya cenderungnya mereka masih belum berpengalaman sehingga bisikan-bisikan untuk mencampurnya dengan sufor ini sangat tinggi. Lah beda dengan ibu-ibu yang jumlah anaknya banyak, yang sudah pengalaman eksklusif breastfeeding pada anak-anak sebelumnya. Sehingga jumlah anak ini secara teori memang mempengaruhi. Pekerjaan ibu mempengaruhi tidak eksklusif breastfeeding. Secara teori mempengaruhi. Karena ibu yang bekerja, ini biasanya mereka hanya diberikan cuti melahirkan 3 bulan. Di mana secara regulasi 3 bulan cuti melahirkan ini dibagi menjadi 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Secara regulasi. Meskipun pada kenyataannya banyak yang memundurkan HPL. Sehingga kita bisa ngambil 3 bulannya itu di setelah melahirkan. Nah, jadi dari jenis pekerjaan ini kan dibagi ya dan tidak. Secara teori mempengaruhi, jadi harus kita bawa. Tingkat kesejahteraan, apakah mempengaruhi? Secara teori mempengaruhi. Orang yang dengan kesejahteraan baik, dia mempunyai paparan informasi tentang manfaat ASI eksklusif juga lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, orang dengan tingkat kesejahteraan yang bagus, orang kaya, mereka juga bisa memiliki probabilitas yang besar dalam mengakses kelas-kelas laktasi, dalam mengikuti berbagai macam program terkait laktasi. Kan biasanya ada di rumah sakit program-program atau kelas laktasi yang diberikan yang semuanya itu pasti berbayar gitu, nggak semuanya di cover oleh BPJS. Kemudian tempat tinggal, apakah mempengaruhi ASI eksklusif? Iya, pasti. Ketika di kota memang akses ke layanan kesehatan dekat, tapi paparan promosi support itu juga lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di desa. Nah, kemudian pemeriksaan kehamilan mempengaruhi tidak mempengaruhi? Karena saat pemeriksaan ANC ini pasti terjadi konseling. Konseling di dalamnya baik tentang kontrasepsi, termasuk salah satunya ASI eksklusif. Karena ASI eksklusif secara internasional sudah dianggap sebagai salah satu metode kontrasepsi modern. Kemudian inisiasi menyusui dini, IMD atau Early Initiation of Breastfeeding. Apakah mempengaruhi ASI eksklusif? Iya, karena secara teori dan studi sebelumnya, ibu-ibu yang berhasil mempraktekkan IMD pada 1 jam pertama pasca kelahiran, maka peluang untuk mempraktekkan eksklusif breastfeeding juga lebih besar. Nah, beda. Makanya ibu-ibu yang melahirkan sesar, biasanya kan setelah melahirkan bayinya langsung diambil itu. Contohnya kemarin saya melahirkan jam 8 pagi, baru ketemu anak saya maghrib gitu. Karena anaknya udah langsung diambil. Sedangkan saya dilanjutkan lagi menyelesaikan operasinya setelah bayinya lahir, kemudian pemulihan di OK, jadi panjang sehingga tidak bisa melakukan IMD. Maka biasanya peluang ke eksklusif breastfeeding juga akan semakin turun. Metode persalinan apakah mempengaruhi? Iya, karena kalau tadi yang saya sampaikan, kalau sesar itu setelah melahirkan bayinya biasanya kebanyakan langsung dipisah dari ibunya. Kalau normal bayinya itu biasanya peluang untuk eksklusif breastfeeding-nya lebih tinggi. Jadi dari SDKI yang variabelnya banyak, untuk kita bisa menentukan 8 variabel ini, kita harus pakai teori, kita harus pakai studi sebelumnya. Semuanya tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Itu yang dilakukan ya. Jadi saya di sini selain logistik, saya juga menyampaikan bagaimana cara menulisnya, bagaimana memilih variabelnya, dan bagaimana menginterpretasikannya. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita klik categorical.
karena semua variabel X-nya adalah kategorik, maka kita masukkan semua kovariat ke dalam categorical covariat. Nah, biasanya yang kita jadikan reference kategori itu biasanya ada di yang pertama. Misalnya usia. Usia saya mau pakai kategorinya referensinya itu yang muda. Jadi nanti kita tahu usia yang tua itu mempunyai resiko berapa kali lebih besar atau lebih tinggi dibandingkan usia yang muda. Nah, kalau defaultnya tidak kita ganti di SPSS, maka reference kategori kita akan dianggap di last atau terakhir, atau kategori yang paling bawah. Itu ada jadi referensinya. Nah, kita harus ubah menjadi first, supaya kategori pertama itu nanti adalah kategori yang kita jadikan reference saat kita menginterpretasikan output dari regresi logistik. Maka klik first, kemudian change. Jadi di covariat nanti harus ada umur 2 indikator dalam kurung first. Jumlah indikator dalam kurung first. Artinya apa? Kategori yang pertama itulah yang kita jadikan sebagai reference. Nah, kalau sudah kita klik continue. Categorical sudah, klik continue. Kemudian kalau save, save kayaknya nggak perlu. Kemudian di option. Nah, di option ini yang paling sering digunakan di dalam penulisan jurnal, penulisan tesis, yang wajib harus ada adalah nilai confidence interval for exponent beta. Atau interval confidence ini teman-teman bisa lihat di di mana? Di publikasinya nilai confidence interval adalah nilai ini yang 0,59 sampai dengan 114, 0,45 sampai dengan 112. Nah, ini saya sambil loncat-loncat sambil menjelaskan supaya nanti teman-teman bisa dapat banyak. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan analisis regresi, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, otomatis dia ditolak atau variabel tersebut signifikan. Kita juga bisa lihat dari interval konfidensinya. Kalau nilai 95% CI, ini 95% confidence interval, dia melewati angka 1, artinya variabel tersebut tidak signifikan. Artinya ada angka 1 di confidence interval tersebut. Contohnya ini, yang pertama adalah usia ibu. Kita lihat confidence intervalnya, ini saya lebarkan. Oke. Pada usia ibu, kita lihat confidence intervalnya 0,59 sampai dengan 1,44. Berarti ada angka 1 di situ. Karena antara 0,59 sampai 1,44 pasti melewati angka 1. Pasti dia nggak signifikan. Ternyata betul. Jadi p-value-nya pasti akan lebih besar dari 0,05. Kita lihat di bawah yang usia lebih dari 30, dia juga ada angka 1 di dalam confidence interval itu. Maka p-value-nya dia juga nggak signifikan. Nah, sedangkan variabel-variabel di bawahnya, contohnya paritas, jumlah anak, antara 2 sampai 3, kita bisa lihat p-value-nya 1,02 sampai dengan 1,76. Tidak ada angka 1 di dalam confidence interval tersebut. Maka dia bisa kita katakan signifikan. Nah, yang bawah, ini kalau misalnya sama dengan 1, kita anggap tetap signifikan. Di sini juga mepet sekali 0,05 dan sebagainya. Jadi nilai confidence interval itu bukan biasanya. Kalau misalnya teman-teman nulis jurnal, pasti akan diminta oleh reviewer nilai confidence interval. Karena kan balik lagi, nilai odds ratio ini adalah nilai yang kita sebut sebagai kemungkinan dia berapa kali. Dan nilainya itu tidak fix, sehingga kita harus menunjukkan range-nya itu antara angka berapa sampai berapa. Oke, jadi pada start option tadi kita klik 95% confidence interval, kemudian continue. Pada style nggak perlu, bootstrap juga nggak perlu. Kalau sudah kita klik OK. Nah, pada model ini kita bisa cek langsung pada step yang terakhir, variables in equation. Nih, teman-teman bisa lihat
pada output terakhir Bentar ya. variabel gimana? Saya boleh izin nanya nggak? Tapi ini untuk SPSS data tesis saya ya. Kalau Boleh. C-square itu jadi semua data saya tuh C-square-nya tuh di atas 0,05. Bu Di Maria, atas jadi berapa? 0,05, jadi nggak signifikan sama sekali kepakai Oh, C-square. Heeh. beda Bu. Jadi balik lagi ya. Nggak apa-apa ya Bu. Kita sambil belajar, sambil kita loncat-loncat, tetapi secara konsep sudah benar. Jadi tadi yang Ibu sampaikan adalah screening, metode screening kan Bu? Heeh. Kalau metode screening itu p-value-nya yang dipakai bukan 0,05 Bu, tapi 0,25. Ini untuk screening metode Iya, bivariat itu analisis p-value bivariat benar. Heeh. kurang dari sama dengan 0,25. Jadi kalau misalnya 0,156, apakah dia signifikan? Signifikan. Karena yang dipakai adalah 0,25. Ini hanya screening. Jadi screening itu belum pemodelan. Sehingga nilai referensinya itu pasti akan ditinggikan. Paling enggak berkisar dari seperempat nilai probabilitas atau 0,25. Jadi kalau lebih dari 0,05 boleh enggak? Boleh, Bu. Asal dia masih kurang dari sama dengan 0,25. Nah, data tesis Ibu angkanya berapa? Contohnya. Oh, tunggu ya, saya lihat ya, Bu. Saya bacain bentar ya. Ada 0,74, 0,875. Nah, Ada ya, 0,015, berarti itu signifikan ya, Bu? signifikan. Ibu bisa share screen nggak, Bu? Supaya saya lihat sebentar Boleh. Boleh. sambil kita lanjut. Heeh. Tunggu ya. Oh, Boleh. Saya kalau malam free kok, tenang aja, Bu. Oke, udah kelihatan, Bu? Masih on progress sih di laptop saya. Has started. Udah kelihatan? Nah, udah kelihatan. Oke. Ini punya saya, Bu Nilai ya. tes. Ntar ya. Dari atas dulu. Ntar. Wah, ini Ibu sambil menyelam minum air nih, Bu. Sekali Iya, bikin 2 pulau terlampaui nih. gak apa-apa. Sambil Yang saya, lain pasti auto grogi. No, it's okay. Yang lain auto grogi. Aduh, Ibu udah selesai analisis gitu. Aku topik aja belum dapat. Waduh ini. Sabar ya teman-teman, semua ada waktunya. Tiap orang punya waktu yang berbeda. Oke, coba Bu di Chi-square-nya. ya Bu ya, saya bagiin ya. Ntar ini ya, bentar ya. Ya, apa, it's okay. Yang penting semuanya ada udah di Kalau rumah per masing-masing tesis, kan, nggak di jalan. nggak Nah, apa-apa. ini Kan question berarti nggak Chi-square-nya. signifikan ya, Bu ya? Ya, ini kan 0,733 ya, Bu. Harusnya dia tidak masuk di dalam model. Oke, terus ini 0,017 berarti masuk ya, Bu ya? Ini Ibu masukkan di dalam model logistik. Dapat 1 ya. Ada Dapat lagi, satu. Kak? Karena kemarin pas ngomong sama dosen saya, dia bilang nilai signifikan itu 0,05. Berarti saya lihat semua nggak ada yang masuk. 0,05 kalau kita masuk. Enggak, 0,05 kalau kita masuk ke pemodelan, Bu. Kalau untuk screening memang dibesarkan ke 0,250. Jadi Berarti ini 0, berarti bagus ya, Bu ya, nilainya masuk ya. bagus. Ini 0,0. Ya. Kemudian ada lagi, Kak, variabel X-nya baru masuk 1. Ini Ini nggak bisa. Ini harus keluar karena lebih dari 0,25. Nah, ini juga nggak bisa nih, Bu. 0,291. ini juga nggak bisa. 0,8 nggak bisa. Next. Nggak bisa juga. Bisa. Terus Ini ini nggak bisa. Ini nggak bisa. iya, nggak bisa lagi. Ibu, Ibu datanya ambil di lapangan. Lapangan, Bu. Udah di lapangan. Oh ya, ini nggak bisa juga. Atau mungkin ini nggak bisa. Turun Nggak lagi. apa-apa tanya. Kayak nggak bisa, Bu. Saya lihat Ya, kata-kata. mungkin. Oh, ini cuma satu. Nah, ini ada 0,15 tadi yang paling bawah. Nah, ini bisa masuk. Ini juga bisa masuk. Nggak apa-apa ya, Bu. Sambil lihat-lihat ya, Bu ya. Saya sih Nggak, nggak apa-apa Ibu Sandra. Ini nggak bisa. Ini mm-mm. nggak bisa. Nggak bisa Nggak juga. bisa. Ini nggak bisa. Ini nggak bisa. Iya, nggak bisa juga.
Mungkin Ibu salah pengkategorian bisa jadi, Bu. Dalam mengkategorikan, Ibu menentukan cut off point saat mengkategorikan itu sebenarnya ada teorinya. Nah, mungkin cut off point Ibu itu bisa di adjust lagi cut off point-nya. Misalnya usia ya, Bu. Usia antara 15 sampai 49. Tadi saya bagi 19 sampai 20, 20 sampai 34, 35 sampai 49. Nah, tapi ketika Ibu bagi 15 sampai 29, 30 sampai 40, 40 sampai 49, otomatis distribusinya akan berubah. Saran saya yang pertama Ibu ubah cut off point untuk variabel-variabel yang sifatnya numerik. Tapi kalau merokok, tidak merokok itu nggak bisa diubah ya, karena dia sifat kategorik. Nanti coba Ibu mainkan di cut off point dari variabelnya. Siap-siap. Mungkin dengan mengubah cut off variabel banyak yang p-value-nya, soalnya ini p-value-nya kok tinggi-tinggi semua. Maksudnya apa? Secara individu, variabel Ibu ini tidak berkontribusi ke Y. Iya. Secara individu ya. Apalagi nanti ketika kita gabungkan untuk dianalisis secara simultan atau bersama-sama. Bisa jadi dengan dipengaruhi oleh variabel lain, dia tidak mempengaruhi. Karena secara individu aja dia tidak mempengaruhi gitu, Bu. Iya. Nah, bisa jadi kesalahannya yang pertama Ibu salah saat sampling, kan kita nggak tahu ya bagaimana cara Ibu samplingnya. Atau yang kedua bisa jadi biasnya tinggi, respondennya ketika ditanya itu terjadi bias, dia lupa menyampaikan dengan tidak benar, atau cut off point Ibu saat melakukan analisis itu salah. Nah, ada banyak kategori. Mungkin nanti Ibu zoom japri aja sama saya ya, Bu ya. Nanti saya lihat detailnya. Oke, Bu? Oke, siap. Oke, bisa. Saya lanjut ya, Bu, izin. Nanti kalau kayak gitu nanti kita bisa coaching klinik, Bu. Kita bisa lakukan japri ya. Saya available aja sih kalau malam ya. Kalau yang jam kerja itu yang agak susah kaburnya. Nah, ini tadi screening tadi disampaikan kurang dari sama dengan 0,25. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan penelitian, kayak tadi disampaikan oleh Ibu tadi bahwa banyak faktor yang secara individu tidak mempengaruhi. Bisa jadi itu kesalahannya dari kita. Karena sebenarnya topik yang kita ambil bukan menjadi masalah di lokus penelitian kita. Nah, bisa jadi seperti itu. Dia bukan menjadi isu utama di dalam lokus penelitian kita. Nah, maka dari itu, ketika kita melakukan penelitian, usahakan melakukan preliminary research terlebih dahulu. Lakukan studi pendahuluan untuk memastikan bahwa topik kita ini memang firm. Topik kita ini memang layak untuk diteliti di tempat tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ternyata yang mempengaruhi sedikit, saya menyarankan tambahkan dengan in-depth interview setelah kita analisis. Jadi setelah kita lakukan analisis yang mempengaruhi hanya sedikit, tambahkan in-depth interview, kita perkuat justifikasinya. Nah, itu bisa jadi jawaban untuk memperkuat dari tugas akhir kita. Oke, kita lanjut lagi. Ini di output. Oke, di output ini kemudian kita bandingkan dengan yang ini. Oke, teman-teman, yang kita lakukan di SPSS ini, variables in equation, ini yang kita lakukan adalah regresi multivariat. Jadi binary logistik tapi untuk multivariat, bukan satu persatu. Karena dia multivariat, kita lakukan pengujian secara bersama-sama, maka kita harus menggunakan yang AOR, Adjusted Odds Ratio. Nah, nanti yang OR nanti akan saya sampaikan gimana cara mendapatkannya. Nah, di AOR, karena ini regresinya adalah regresi logistik, maka yang kita lihat adalah nilai eksponen beta. Kalau kita regresi linear, yang kita lihat adalah nilai beta. Tapi karena dia sifatnya logistik yang menggunakan model logit, maka yang kita lihat adalah nilai eksponen beta. Nah, dalam output ini mungkin ada perbedaan desimal 1-2 desimal itu karena saya ngolah untuk jurnal ini pakai Stata, tapi tadi baru saya convert pakai SPSS supaya kita bisa mengaplikasikan di kuliah ini. Nah, di sini kita lihat yang pertama usia ibu 15-19 tahun itu ada di umur. Ini di umur ini ada tulisannya umur
dalam kurung umur 1 sama dalam kurung umur 2. Nah, kita harus balik lagi ke datanya. Balik ke data ini, kita buka variable view, kita cek umur. Di sini ada pengkategorian value labelnya. Berarti tadi kan kita waktu mengolah kategori yang kita jadikan reference adalah first kategori. Artinya yang 15 sampai 19 tahun itu adalah kategori untuk reference kita. Sedangkan umur dalam kurung 1 itu adalah kategori berikutnya yaitu 20 sampai 34 tahun. Dan umur dalam kurung 2 adalah kategori yang terakhir yaitu 35 sampai dengan 49 tahun. Jadi kalau teman-teman baca di SPSS seperti ini, kemudian kita mau menulis jurnalnya untuk menentukan kategori yang mana di output tersebut, maka kita harus balik ke datanya. Balik ke data, kita cek di bagian value labelnya. Nah, pengkategorian value label itu nanti yang akan mempengaruhi bagaimana kita meletakkan outputnya. Nah, maka di sini pada adjusted odds ratio, pada usia kedua, kita cek eksponen betanya. Kalau misalnya di SPSS 0,919, di Stata kemarin, karena saya hanya mengambil 2 desimal, nilainya 0,92. Kemudian confidence intervalnya, ini kita bisa lihat di umur 2 dalam kurung 1, nilainya 0,587, di Stata 0,59 sama, sampai dengan 1,44 sama p-value-nya 0,713. Berarti dia tidak signifikan. Nah, kalau teman-teman ingat, tadi ketika screening di awal, yang kita melakukan chi-square, hanya ada satu variabel yang dia tidak lolos screening, yaitu umur ibu. Ternyata kalau misalnya secara teori dia mempengaruhi, tapi karena secara teori mempengaruhi, saya tadi memaksakan untuk masuk model. Nah, ternyata di dalam model dia tidak signifikan. Berarti benar. Nah, balik lagi ke tesis Ibu tadi yang sebelumnya bahwa ketika dia secara individual, secara screening dia tidak berpengaruh, maka biasanya ketika kita bawa ke model dia juga tidak berpengaruh. Karena secara individu aja dia tidak mempengaruhi. Kalau bersama-sama dia pengaruhnya juga semakin lebih kecil lagi, semakin tidak mempengaruhi. Maka teori tadi kita, ketika saya memaksakan umur ibu yang tidak lolos screening masuk ke model, ternyata dia juga tidak mempengaruhi model. Lanjut, kita terkait jumlah anak. Nah, jumlah anak di sini yang jadi referensinya ada yang paling atas 1, kemudian ada 2 sampai dengan 3 dan lebih 4 atau lebih. Odds ratio-nya kita dapat dari eksponen beta yang jumlah 2 sampai 3, kategori kedua 1,34 sama yang kategori 4 atau lebih 1,5. Di sini p-value-nya 0,05 dan juga 0,034. Dia signifikan semuanya. Nah, artinya apa? Artinya yang dari usia, nah balik lagi ya, statistik itu intinya adalah interpretasi dan rekomendasi. Artinya kalau misalnya dia nilainya odds ratio-nya 1,34, artinya ibu yang mempunyai anak 2 sampai dengan 3, dia mempunyai peluang untuk mempraktekkan ASI eksklusif 1,34 kali lebih besar dibandingkan yang dia baru melahirkan anak pertama. Tapi ketika ibu itu udah punya anak 4 atau lebih, ternyata peluang ASI eksklusifnya itu jadi lebih besar. Jadi 1,51 ketika kita bandingkan dengan ibu yang baru pertama kali mempunyai anak. Nah, baru setelah itu adalah interpretasi odds ratio. Statistik udah cukup sampai situ. Nah, tapi kan kita nggak boleh seperti itu. Apalagi kita orang public health, kita orang kebidanan, kita orang keperawatan misalnya. Dari bidang kesehatan, maka kita harus lanjut lagi. Tidak hanya sampai di statistik berapa kali lebih besar. Nah, kita lihat dari sini ternyata benar teori. Ketika seorang ibu sudah mempunyai pengalaman untuk ASI eksklusif pada anak sebelumnya, maka pada kelahiran terakhir, dia cenderung lebih besar untuk mempraktekkan ASI eksklusif pada anak berikutnya. Lanjut lagi ke pekerjaan atau occupation. Nah, di sini occupation dia cuma satu karena kategorinya tadi ada 2, bekerja dan tidak bekerja. Di sini kita lihat bekerja itu 1, 0 itu tidak bekerja dan referensi kita adalah tidak bekerja. Eksponen
tanya 0,699, di publikasi saya tuliskan 0,7 sama saja. Artinya apa? Ibu yang bekerja, dia mempunyai peluang mempraktekkan ASI eksklusif itu 0,7 kali dibandingkan ibu yang tidak bekerja. Nah, artinya apa? 0,7 itu kan di bawah 1. Jadi ibu yang bekerja ini dia praktek ASI eksklusifnya ini cenderung lebih kecil dibandingkan yang bekerja. Yaitu tadi balik lagi, ketika dia selesai cuti 3 bulan, maka di bulan keempat sampai dengan keenam dia harus masuk kerja. Ibu-ibu yang punya ibu-ibu bekerja yang harus masuk kerja, ketika dia harus pumping ASI dan tidak bisa memberikan ASI secara langsung ke bayinya, maka akan ada banyak barriers yang harus dihadapi oleh ibu tersebut. Ketika saya ikut workshop laktasi, contohnya adalah adanya komplain. Mungkin di tempat teman-teman nggak ada komplain gitu, tapi di suatu instansi, katakanlah waktu itu dari KPK, dia menyampaikan kalau misalnya ya namanya KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi, kalau misalnya pumping itu biasanya kan membutuhkan waktu lama. Nah, ketika membutuhkan waktu berarti kan ada waktu bekerja yang terpangkas, yang terkorupsi karena ibu tersebut pumping. Nah, kita nggak bisa ngeblok dari pemikiran pimpinan yang seperti itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, pimpinan udah tahu kita pumping, kita terus-menerus dikasih pekerjaan. Sehingga ASI kita jadi terlambat. Kan kita tahu ASI itu produksinya semakin banyak ketika kita terus-menerus mengeluarkan ASI kita. Nah, hambatan-hambatan ibu pekerja ini menyebabkan peluangnya lebih kecil. Nah, ini demikian pula dengan tingkat kesehatan. Ini well. Kita balik lagi ke odds ratio-nya 0,8 dan 0,51. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat ibu-ibu yang berasal dari middle sama rich sama kaya, ternyata mereka juga kurang mempraktekkan ASI eksklusif dibandingkan mereka yang dalam kondisi ekonomi rendah. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu yang posisi menengah dan kaya, mereka punya pilihan loh. Mereka punya akses untuk membeli susu formula. Mereka punya paparan lebih banyak terhadap susu formula. Sehingga godaan-godaan susu formula itu juga semakin tinggi. Dan ibu-ibu yang kaya kebanyakan juga bekerja. Sedangkan ibu-ibu yang dari golongan ekonomi rendah ke bawah, mereka nggak punya pilihan gitu. Untuk beli susu, apalagi untuk 0 sampai dengan 1 bulan itu kan mahal sekali ya, satu kalengnya gitu. Mereka nggak punya pilihan. Mereka nggak bisa mengakses itu semua, jadi mau nggak mau mereka memberikan ASI eksklusif. Karena menurut mereka itu yang paling murah. Itu yang paling efisien. Kemudian di sini place of residence atau tempat tinggal kita juga bisa lihat di sini 1,38 di publikasi juga sama. Artinya orang yang tinggal di desa itu cenderung 1,38 kali mempraktekkan ASI eksklusif dibandingkan dengan orang yang di kota. Nah, kenapa seperti itu ya? Balik lagi di kota tadi paparannya begitu banyak dibandingkan di pedesaan. Untuk ANC visit kunjungan pemeriksaan kehamilan, ketika ibu itu lebih sering memeriksakan kehamilan juga praktek ASI eksklusifnya lebih tinggi karena mereka sudah mendapatkan konseling yang proper seperti itu. Ini tadi juga menunjukkan inisiasi breastfeeding, inisiasi menyusui dini, dia juga 1,5 kali lebih besar untuk ibu tersebut bisa mempraktekkan ASI eksklusif. Dan ini kita bisa lihat ternyata ketika melahirkan metode sesar, itu maka peluangnya untuk mempraktekkan ASI eksklusif itu lebih rendah dibandingkan yang normal. Ya, tadi yang saya sampaikan, kalau sesar biasanya pelaksanaan IMD juga peluangnya kecil sehingga mempengaruhi pemberian dari ASI eksklusif. Nah, nanti bagaimana cara interpretasinya secara lengkap teman-teman bisa membaca dari jurnal tersebut. Nah, tapi angka-angka tersebut didapatkannya dari output regresi logistik seperti ini. Nah, itu yang kedua, terkait dengan adjusted odds square. Adjusted odds ratio. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan nilai OR ini? Nilai OR itu adalah yang pertama itu adalah dari regresi logistik sederhana. Maka teman-teman harus melakukan satu persatu. Caranya analyze, regression, kemudian logistik, binary logistik,
Nah, kita reset dulu. Kita masukkan eksklusif breastfeeding. Kita masukkan faktor pertama, yaitu umur ibu. Jadi satu persatu. Jangan lupa kategorikalnya dimasukkan. Ganti ke first, klik change. Kemudian continue, oke. Ini contohnya aja, odds ratio. Nah, di sini kita dapat ketika dia umur yang kedua, maka nilai eksponen betanya 1,11. Oh, ini dia beda ya. Ya, intinya 1,11 ini 0,91. Coba sih. Oh, karena tadi ada perubahan. Kita cek lagi, analyze, kemudian regression, binary logistik, betul, eksklusif breastfeeding. Oh, karena kategorikalnya di sini sudah first, change, kemudian continue. Coba kita coba yang kedua, katakanlah parity. Kita ganti lagi kategorikalnya, kita ganti first, change, continue, oke. Nah, ketika di parity, tadi itunya belum keluar, confidence intervalnya. Jadi kalau kita main di logistik, main di SPSS, usahakan kita lakukan olah data terlebih dahulu baru interpretasi. Nah, di sini ketahuan nilai eksponen betanya untuk jumlahnya 1,33. Nilainya sama, di sini 1,327 atau 1,33. Yang lebih dari sama dengan 4, 1,352. 1,35 sama dengan confidence intervalnya antara 1,06 sampai dengan 1,66, 0,97 sampai dengan 1,88. Jadi nilai OR ini adalah kita melakukan pemodelan regresi logistik tapi satu per satu. Artinya kita mau tahu pengaruh variabel independen secara parsial, secara masing-masing. Bagaimana kontribusinya. Nah, kalau setelah itu baru kita lakukan regresi logistik secara simultan atau secara bersama-sama. Nah, dari sini apakah ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Saya izin tanya, Bu. Yes. Berarti kalau misalkan kita mau interpretasi terkait dengan hasilnya, lebih baik pakai yang adjust odds ratio ya, Bu? Ya, yang benar adalah ketika kita variabel X-nya ada satu atau lebih dari satu. Kalau X-nya cuma satu, maka hanya odds ratio. Tapi karena X-nya lebih dari satu, kita melakukan multivariat. Biasanya kan suatu Y, suatu variabel dependent itu tidak bisa hanya dipengaruhi oleh single factor. Dia harus multifaktor. Maka yang kita interpretasikan tetap yang AOR. Nah, kenapa sih saya tetap pakai yang OR? Sebenarnya tadi kan sudah ada screening ya. Screening itu kan bisa dilakukan dengan chi-square lebih dari kurang dari sama dengan 0,25. Tapi metode screening itu sendiri bisa juga dilakukan dengan menggunakan regresi logistik sederhana. Nah, itulah kenapa di dalam jurnal ini saya tidak mencantumkan screening dengan menggunakan chi-square. Karena metode screening saya adalah saya menggunakan regresi logistik sederhana. Jadi kalau dia tidak berpengaruh di regresi logistik sederhana, harusnya variabel tersebut tidak usah kita ikutkan ke dalam regresi logistik berganda atau di dalam adjusted odds square. Tapi tadi balik lagi, kenapa harusnya nih dari umur ibu, nih dari yang variabel awal, dari screening atau regresi linear sederhananya, di sini aja kita tahu dia variabel p-value-nya dia lebih dari 0,05. Ada 0,055 dan 0,066. Tapi saya berpandangan bahwa secara teori umur ibu ini mempengaruhi. Yang pertama. Yang kedua, nilai p-value-nya hanya terpaut sedikit terhadap 0,05. Ada angka 0,055. Jadi masih mendekati 0,05. Makanya saya bawa ke regresi berganda, ke adjusted R-square. Ternyata setelah adjusted R-square, dengan dikontrol variabel lain, dia malah semakin keluar, semakin nggak signifikan, p-value-nya semakin tinggi. Jadi biasanya dengan screening bivariat ini dia tidak mempengaruhi, maka harusnya dia keluar. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Ini tulisan yang lain. Sebentar, saya ambil
di ini, soalnya saya kadang nggak nge-save publikasi saya, jadi saya harus bukanya dari Google Scholar. Nah, kalau screening itu bisa juga kita lakukan melalui, maaf ya, bentar. Nah, ini adalah tulisan terkait faktor yang mempengaruhi inisiasi menyusui dini. Nah, di sini bedanya jurnal kedua dan jurnal yang pertama. Jurnal yang pertama, ini orang yang melakukan inisiasi dini dan yang tidak. Ini adalah inisiasi dini, yang delayed ini dia tidak melakukan inisiasi dini. Faktornya ada banyak. Kemudian ini yang tadi, yang tabel pertama ini adalah karakteristik, seperti biasa. Nah, tabel berikutnya adalah model regresi linear. Nah, teman-teman bisa lihat, ini bedanya setiap publikasi, setiap model regresi, bahkan setiap reviewer, dia mempunyai mazhab atau cara tersendiri. Nah, yang saya lakukan di yang publikasi terkait inisiasi menyusui dini, screening saya sama, pakai OR. Jadi OR yang pertama itu bisa kita sebut OR saja atau unadjusted OR. Artinya dia menggunakan regresi logistik sederhana. Sedangkan adjusted OR ini adalah regresi yang dilakukan secara bergambar. Bedanya adalah reviewer plus one, ini adalah plus one. Plus one itu merupakan jurnal Scopus yang Q1, yang dia paling Q1 yang paling tinggi. Kalau yang kedua tadi, yang jurnal yang ini adalah jurnal di Korea, dia Scopusnya Q2. Otomatis berpengaruh ke reviewernya, di mana reviewer yang plus one dia lebih ketat, dan ada 3 reviewer. Reviewernya maunya adalah model yang tidak lolos screening, variabelnya tidak boleh diikutkan di dalam model multivariat. Nah, contohnya ini, faktor yang mempengaruhi inisiasi dini, ternyata usia ibu kalau secara regresi sederhana tidak mempengaruhi, dia tidak boleh kita ikutkan di dalam regresi logistik. Makanya di sini dia tidak ada, di adjustednya dia strict. Kemudian edukasi. Edukasi di sini p-value-nya juga tinggi, tidak boleh kita ikutkan. Nah, tapi di sini ibu bekerja, karena dia 0,051 hanya nyaris, masih bisa kita ikutkan. Dan sebagainya masih bisa kita ikutkan. Tapi untuk variabel-variabel yang dia p-value-nya besar, 0,49, ini langsung kita remove. Sehingga yang kita ambil regresi logistik hanya variabel-variabel yang dia signifikan pada regresi logistik sederhana. Nah, kenapa sih beda antara jurnal pertama dan jurnal kedua? Selain yang beda adalah reviewernya, yang kedua yang paling membedakan adalah jumlah variabel independennya. Di mana pada yang inisiasi menyusui dini ini jumlah independen variabelnya banyak. Sehingga kita harus melakukan screeningnya lebih ketat. Kalau yang di Korea tadi, dia reviewnya nggak terlalu ketat, sehingga kita hanya variabel yang dia mendekati bisa langsung kita bawa ke multivariat. Kebetulan hanya ada satu yang dia memang tidak signifikan, tidak lolos screening. Beda dengan yang jurnal yang inisiasi menyusui dini ini. Banyak faktor yang dia memang sangat jauh dari screeningnya. Contohnya ini, edukasi aja. Dia mendekati 0,5, bukan 0,05 loh. 0,4, 0,3, otomatis dia sangat tidak signifikan. Sehingga tidak kita ikutkan di dalam logistik multivariat. Jadi bedanya apa? Ketika kita unadjusted, atau di sini kita sebut OR aja, sama aja, maka kita melakukan regresi logistik per variabel atau regresi logistik secara parsial. Jadi X1 dengan Y, kemudian X2 dengan Y, X3 dengan Y, dan seterusnya. Tapi kalau adjusted OR, itu kita melakukan X1, X2, X3 sampai dengan Xn terhadap Y. Jadi yang sebelah kiri unadjusted itu kita berkali-kali melakukan regresi logistik. Tapi kalau yang sebelah kanan adjusted kita hanya satu kali regresi logistik. Oke?
Baik, terima kasih Ibu. Sama, Bu, silahkan. saya Boleh, mau nanya, boleh Pak, silahkan. Bu, kalau sebenarnya kalau misalnya di SPSS itu kan kita punya option untuk klik di bawah itu yang enter, backward atau stepwise atau kayak gitu. Ya, Nah, kalau yang paling bagus itu Bu pakai apa? Soalnya saya baca di beberapa literatur katanya kalau enter itu yang paling basic. Kalau mau cari faktor yang terakhirnya sisanya semua yang paling berpengaruh ya yang paling bagus pakainya backward kayak gitu. Jadi apakah kalau kita pakai enter atau backward itu hasilnya bisa sama ya? oke, baik. Terima kasih Pak. Sebenarnya ini di binary logistik yang Bapak maksud adalah di bagian metode ini, ya kan Ya, Pak? itu yang Ada bawah itu betul. ya, kalau ini kan ada banyak pilihan ya. Ya, betul betul. Sebenarnya hasilnya nanti apakah sama atau enggak? Ketika kita dapat model akhir, biasanya hasilnya sama. Harusnya sama, Pak. Oh, Apalagi oh kalau iya. linear. Kalau logistik kan forwardnya ada macam-macam, ada Iya. kondisional, ada wall. Iya, betul. Kalau regresi linear pasti sama. Yang paling bagus apa? Kalau saya mau cepat pakai stepwise. Nah, itu paling cepat itu. Paling gampang. Ntar nih kalau linear ya, ini anggap aja kita pakai linear ya. Regression kemudian linear. Di sini method ketika Bapak pakai stepwise itu cuma sekali langsung. Tapi Bapak nggak bisa tahu sebenarnya bagaimana sih pengeluaran kita. Pengeluaran dalam artian variabel mana yang harus di-remove satu persatu. Variabel mana yang paling nggak signifikan. Nah, kita nggak tahu kalau stepwise. Karena katakanlah itu udah langsung instan, Pak. Langsung dapat hasil akhirnya. Iya, Jadi kita nggak tahu prosesnya. Maka dari itu kalau linear, kita bisa pakai backward, bisa pakai enter. Memang itu tradisional. Tapi dari situ kita bisa tahu prosesnya. Kadang kan dalam analisisnya, tadi yang saya sampaikan, statistik itu hanya tools. Tapi dalam analisis kita bisa memilah satu persatu. Nah, tapi kalau logistik, saya sangat menyarankan kita pakai metode backward. Backward dalam artian di sini kita bisa ngetiknya tetap metodenya enter, tetapi variabelnya kita masukkan semua. Itulah backward. Backward, backward itu artinya datanya lengkap, tapi kita keluarkan satu persatu. Iya. Kalau enter, variabelnya kita masukkan satu persatu. Jadi dari X1 terhadap Y, kalau dia signifikan, kita masukkan X1, X2 terhadap Y. Kalau signifikan lagi, kita masukkan lagi X1, X2, X3 terhadap Y. Itu kan akan lama, Pak. Nah, tapi kalau backward, dia cepat. Kita masukkan semua seperti ini, semuanya masuk. Kita cari p-value yang paling tinggi. Nah, kalau ketemu p-value yang paling tinggi, kita keluarkan metode itu. Kita keluarkan variabelnya. Kita cari lagi, ada lagi yang tinggi kita keluarkan. Sehingga nanti ketika analisis kita tahu, oh sebenarnya yang paling nggak mempengaruhi itu ya tadi yang pertama, variabel pertama yang kita keluarkan. Iya. Jadi kita paham prosesnya, sekaligus ketika kita melakukan diskusi, di sesi diskusi biasanya kan ketika secara teori atau di tempat lain berpengaruh, tapi di tempat kita tidak berpengaruh, itu kita tahu alasannya. Kenapa dia tidak mempengaruhi? Oh, ternyata ada variabel pengganggu yang pertama tadi kita keluarkan. Itu adalah faktor yang paling membuat variabel tersebut tidak mempengaruhi Y. Jadi kita bisa lebih paham prosesnya, Pak. Kalau kita pakai backward atau enter. Kalau stepwise itu instan, Pak. Andaikan mie kita langsung makan instan gitu. Tapi kalau kita backward atau enter, kita nyiapkan bumbunya dulu, kita rebus mie-nya dulu, kita campur, jadi prosesnya kita paham. Ya, kalau saya sih nggak menyarankan stepwise, tapi stepwise itu bagus digunakan kalau variabel kita banyak. Digunakannya hanya untuk buram, Pak. Maksudnya hanya untuk kita mencuri start. Sehingga kita tahu nih, kita punya 20 variabel X. Dengan stepwise kan jebret, kita langsung tahu. Iya. Ya kan? Iya. Katakanlah kita dari 20 kita tahu 8. Oh, berarti nanti ketika kita mulai nulis penelitian, kita nggak usah langsung dari 20. Nggak perlu. Kita langsung fokus. Iya, langsung fokus di 8 variabel ini dari stepwise. Jadi stepwise itu bagus kalau kita pakai untuk mencuri start, untuk mengetahui preliminary report, preliminary result. Nah, seperti itu.
Tapi kalau untuk analisis bagusan pakai Enter backward atau atau backward. enter. Tapi saya lebih menyarankan backward sih Pak. Dimasukkan Oh semua iya, kemudian oke. dikeluarkan. Iya. Terima Satu lagi ya dok, Bu. Boleh. Apakah faktor yang mempengaruhi itu atau yang tidak mempengaruhi itu bisa disamakan dengan yang namanya confounding factors? Oh, beda lagi Pak. Oh Confounding beda. factor. Beda. Oke, kita masuk ya ke confounding factors. Tadi sebenarnya saya mau ngasih confounding sama interaksi, tapi kayaknya kalau saya masuk ke confounding interaksi bisa selesai jam 11 malam kita Pak. Salah. Takutnya yang Enggak lain. apa-apa sih kalau minggu depan enggak apa-apa Bu. Saya No, it's nunggu okay. juga Maksudnya minggu depan. ini saya kasih Sebenarnya spill itu dulu. titipan pertanyaan saya, Bu Maria. Jadi kebetulan Pak Jimmy ini bimbingan saya. Oke, Jadi siap. jadi saya minta Pak Jimmy nanti tanyakan ke Bu Maria. Di regresi logistik itu sebetulnya kan kita bisa melihat apakah dia Menemukan confounding. ya. Nah, Ya, jadi oke. itu jadi perlu nih Pak Jimmy nih perlu dengerin baik-baik nih. Betul. Betul Jadi sekali. di sini kayaknya saya belum nulis ya. Bapak tahu aja sih saya belum lihat. Nah, belum nulis. Nah, nanti sebenarnya kita ada yang kita sebut sebagai interaksi dan confounding. Nah, interaksi ini interaksi sebenarnya model kita itu belum selesai kalau kita mau ngecek secara detail. Cuman kan balik lagi kalau keperluannya jurnal sama tugas akhir dan kita nggak fokus ke biostat, biasanya sampai dengan pemodelan sudah aman. Tapi kalau ada unsur biostat, maka kita harus cek yang namanya interaksi dan confounding. Interaksi itu ketika terjadi efek modifikasi antar variabel, sehingga harus kita kalikan antara X1 dengan X2, kemudian kita uji. Nah, confounding bisa nggak dicek? Bisa. Nanti kita cek dengan perubahan eksponen betanya atau perubahan dari OR-nya. Apakah dia lebih dari 10% atau kurang dari 10%? Mungkin minggu depan ya Pak ya. Nanti Iya, minggu depan ya. Saya akan fokuskan ke arah interaksi dan confounding. Lanjutan dari Baik, regresi baik. logistik. Karena minggu lalu kan saya belum uji asumsi ya. Jadi tadi Iya, saya iya, selesaikan. belum. Nanti setelah pemodelan oke, nanti minggu depan kita masuk ke interaksi dan juga confounding. Baik. Takutnya Terima kasih ini banyak. udah sampai ada yang mabuk. Ya, ada yang Sudah jam 9 soalnya. tambah interaksi confounding nanti tambah pusing nanti. Iya. Iya, iya. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Pak. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya persilahkan. Oke, saya senang loh Bu Sandra ini. Mau jam berapapun saya sih oke-oke aja. Saya kembalikan ke Bu Sandra, silakan Bu, nanti minggu depan kita lanjut ke interaksi confounding dan nanti saya disampaikan kira-kira selain linear dan logistik, teman-teman ini butuh alat analisis apa lagi. Nah, nanti saya siapkan untuk saya masukkan setelah kita uji interaksi dan confounding. Saya kembalikan ke Bu Sandra, silakan. Terima kasih, ini seru banget ini pelajarannya. Jadi apa namanya? Jadi sekali lagi untuk uji statistik itu bukan 100% kita butuhkan gitu ya Bu ya. Yang kita butuhkan itu sebetulnya adalah bagaimana kita memahami data kita gitu ya. Data kita itu kita mengkategorikannya, bagaimana teori yang ada dari literaturnya itu seperti apa. Jadi bukan yang memang harusnya itu kita harus banyak belajar. Jadi kayak tulisan dari Bu Maria itu kan kita bisa tahu, oh cara mengkategorikan itu seperti ini. Jadi bukan pinter-pinternya kita mengkategorikan, tidak. Kita harus tetap ada panduan kita untuk mengkategorikan sehingga nanti jangan sampai data kita itu nggak bisa kebaca sama tools-nya. Mungkin seperti itu ya, Bu. Dan apa namanya, memang statistik ini sesuatu hal yang bisa kita manfaatkan ya untuk membaca data kita, yang mudah-mudahan nanti penelitian teman-teman value-nya bisa keangkat gitu ya Bu ya. Jadi ketika publikasi juga orang melihatnya apa namanya, wah ini apanya bagus gitu ya. Karena jurnal-jurnal bagus kayak PLOS ONE itu mereka memang
apa namanya memang di review oleh orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Jadi kita nggak bisa kita punya data yang kurang bagus dalam tanda petik ya, seperti itu Bu Maria. Jadi alhamdulillah kita bisa sampai di sini, dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan itu termasuk confounding itu. Jadi saya tuh pesen banget sama Pak Jimmy, tolong confounding itu di regresi logistik itu harus diperhatikan betul gitu. Jadi saya mau ngajarin juga saya takut salah, jadi lebih baik coba tanyakan sama pakarnya yang betul-betul gitu ya. Jadi apa namanya, dan confounding itu tidak bisa kita baca sebelum kita menganalisis. Biasanya sesudah kan ya, seperti itu ya Bu Maria ya. Jadi kita nggak bisa bilang ini confounding. Setelah dapat model baru. Yes, Ya. nah, setelah kita dapat model baru kita bisa bilang itu confounding gitu ya. Jadi mungkin apa namanya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi, sehat-sehat semua. Ya Bu Maria juga nih istirahat dulu ya teman-teman ya. Ini luar biasa nih teman-teman ini. Saya acungin jempol ya, semangatnya luar biasa, dan Bu Maria juga bisa memberikan apa sih namanya, memompa semangat lagi gitu ya. Oke, kita tutup ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Saya cukupkan dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sandra, terima kasih Dr. Maria. Sama-sama, saya izin leave. Semoga Bapak Ibu, see you next week Terima ya. kasih, Dok.